Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mindset dan kualitas hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Tahun 2018, saya membuat penelitian dan disajikan dalam bentuk tesis untuk menyelesaikan studi S2 saya di program studi Magister Manajemen Sumber Daya Manusia. Penelitian saya adalah tentang pengaruh situational leadership dan corporate culture terhadap employee engagement karyawan generasi milenial melalui job demand control sebagai variabel intervening. Ribet ya bahasanya, izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami melalui video ini. Generasi milenial terdiri atas Gen Y dan Z. Mereka lahir lewat dari tahun 1980 hingga awal 2000-an. Banyak riset menunjukkan karakter mereka berbeda dengan generasi X, apalagi baby boomer. Milenial seringkali menerima persepsi negatif dalam suatu perusahaan dikarenakan rendahnya tingkat engagement mereka dari generasi sebelumnya. Hal ini mendorong perusahaan merasa perlu memperhatikan talent milenial yang ada dalam suatu perusahaan agar tercipta keterikatan atau employee engagement yang berdampak pada keberlangsungan sebuah perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengelola talenta milenial dengan cara memahami mereka sehingga dengan tepat dapat memperlakukan, mengarahkan, dan memimpin mereka sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Hasil survei Gallup Organization menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Indonesia mulai tahun 2020 sebesar 75%-nya adalah milenial. Masuknya milenial diprediksi akan berimplikasi pada beberapa fenomena baru yang bermunculan dalam dunia kerja. Milenial memiliki karakteristik antara lain tumbuh di tengah hiruk-pikuk perkembangan teknologi digital, akrab dengan media sosial dan tidak takut perubahan, namun sering tidak sabar melalui proses menuju perubahan itu sendiri. Mereka merupakan angkatan kerja yang produktif, handal, penuh kejutan dan ide-ide brilian. Hasil survei Gallup Organization juga menunjukkan bahwa 80% pekerja di Indonesia dikategorikan sebagai not engaged di tempat kerja. Rinciannya hanya 13% pekerja yang fully engaged, 76% not engaged, dan 11% actively disengaged. Dan angka ini membuat posisi Indonesia tertinggal dari level pekerja yang engaged jauh di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Generasi Y atau milenial yang saat ini mendominasi dunia kerja mengingat generasi ini tengah berada di usia produktifnya. Disusul generasi Z yang mulai juga memasuki usia produktifnya. Banyak persiapan yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin terkait membangun budaya organisasi dan etika kerja serta menggunakan gaya kepemimpinan yang adaptif dan efektif. Dengan kepemimpinan yang adaptif dan efektif, memudahkan pemimpin menyesuaikan dirinya dengan perubahan dan keadaan baru yang dihadapkan pada generasi milenial. Kemudian bagaimana cara memimpin anggota tim yang didominasi generasi milenial dan Z? Izinkan saya berbagi melalui video ini. Meskipun ada yang bilang generasi ini cenderung narsis, namun di balik sifat tersebut mereka sangat fleksibel, kreatif, dan open-minded. Untuk mengelola generasi milenial ini dibutuhkan manajemen dan kepemimpinan gaya baru yang mampu menggerakkan generasi ini menjadi agen perubahan yang penuh harapan. George Bradt sendiri dalam konsepnya mengenai brave leadership menyampaikan bahwa terdapat 5 cara dalam memimpin generasi milenial yang menurut saya juga akan tidak jauh berbeda apabila diterapkan pada Gen Z. Pertama, behavior
Artinya tidak membuat jarak dengan milenial dan memberikan akses informasi yang seluas-luasnya. Kedua, relationship. Artinya menjadi pendengar yang aktif dan memberikan feedback dengan cara yang baik dan tepat. Ketiga, attitude. Artinya memberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan yang menantang. Yang keempat, values. Artinya menjadikan pekerjaan mereka memiliki value dan arti. Yang kelima, environment. Artinya menciptakan lingkungan kerja tanpa sekat birokrasi yang rumit. Izinkan saya menyampaikan hasil penelitian saya. Gaya kepemimpinan yang sangat cocok dengan kaum milenial dan Z adalah gaya kepemimpinan adaptif, gaya kepemimpinan suportif, dan gaya kepemimpinan apresiatif. Gaya kepemimpinan adaptif adalah gaya kepemimpinan yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi dan situasi. Gaya kepemimpinan ini tidak kaku, luas, serta tidak mengenal sistem senioritas. Gaya kepemimpinan suportif yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dalam organisasi. Kaum milenial menginginkan pemimpin yang dapat mengembangkan karir dalam organisasi dan bekerja lebih fleksibel. Gaya kepemimpinan apresiatif dibutuhkan karena milenial butuh penghargaan dan dihargai atas pencapaiannya. Dari gaya kepemimpinan adaptif, suportif, dan yang apresiatif, dapat ditarik benang merah bahwa pemimpin saat ini dituntut untuk 1. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi untuk proses kerja yang lebih efisien dan efektif. Lalu 2. Anda harus dekat secara fisik dengan mereka, termasuk di media sosial. Yang ketiga, tidak memposisikan diri sebagai pemimpin yang arogan, tapi lebih menjadi mentor, bahkan bisa menjadi bestie bagi bawahannya. Lalu yang keempat, berani menjadi berbeda, baik dari segi pemikiran, kebijakan, maupun penampilan. Untuk memaksimalkan potensi karyawan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan, cara memimpin harus berubah. Lingkungan kerja harus berubah. Cara kerja dan budaya kerja harus berubah. Cara mengelola tim juga harus berubah. Pilihan ada di tangan Anda sebagai pemimpin. Apakah tetap mempertahankan cara-cara kolonial atau menyesuaikan diri dengan kebutuhan milenial? Silakan buat pilihan secara bijak. Dunia berubah dan pihak yang menolak perubahan akan binasa pada akhirnya. Sesuaikan gaya kepemimpinan Anda. Pemimpin harus mampu mengenali karakteristik unik generasi milenial, menciptakan lingkungan kerja yang paling sesuai, hingga akhirnya mampu untuk memimpin para milenial dan Z untuk bisa bersama-sama mewujudkan visi misi organisasi. Seorang pemimpin perlu memahami bagaimana perubahan terjadi dan bagaimana cara menanganinya. Pembelajar hebat. Demikianlah sesi sharing kali ini. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan kenalan dengan Koprim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi pemimpin handal.